Pekerjaan anyaman batu dinding dan leher kubah ini dikerjakan pada tahap keempat, sejak hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024. Dan konstruksi bangunan sangat memuaskan pada panitia pembangunan dan jamaah Masjid Baitul Muhtadin. Kemauan semua panitia, dari pondasi hingga selesai, hanya pasrah pada saudara Sunakin dan tukang yang lainnya, karena metode-metode pekerjaannya sangat dikagumi oleh banyak orang, baik dari metode pembuatan pondasi, membuat pojokan lisplang, metode anyaman besi, metode cagak beton, hingga pembuatan bekel balok besi yang kokoh. Adapun pendanaan bahan dan ongkos 4 tukang di tahap keempat ini, hanya mengambil dari pemasukan dana, pada tahap keempat juga. Dari konstruksi bangunan ini, arsitektur pembangunan sangat berhati-hati, karena arsitektur dari Masjid Baitul Muhtadin ini, yaitu saudara Sunakin, pernah mendengar cerita dari bendahara Masjid Baitul Muhtadin, bahwa trauma dengan bangunan-bangunan yang menggunakan bahan cor, yang mana bendahara bilang bahwa masjid yang lama ini, semuanya menggunakan bahan cor mulai dari pondasi hingga atapnya bahkan juga kubahnya. Terbuat dari bahan cor, namun tak lama kemudian dari beberapa tahun saja, bahan cor tersebut meropos dan bengkak-bengkak. Dan saya sendirilah yang merehab bengkak tersebut setiap tahun, yaitu setiap bulan puasa. Dan hanya saja di tahun 2023 ini, yang tidak direhab, karena ada rencana untuk direnovasi. Bendahara meneruskan cerita tersebut pada arsitektur, yaitu pada saudara Sunakin sing cerdas dan kreatif ini. Bahwa lantai atas pada masjid yang lama itu, yang biasanya ditempati muslimat sholat berjamaah, sudah 4 tahun tidak ditempati sholat berjamaah, karena kondisi sudah mengkhawatirkan, semua tiang bawah keropos dan bengkak-bengkak. Dari beberapa jamaah Masjid Baitul Muhtadin ini, memohon pada takmir, supaya direncanakan perehaban ulang, karena takut roboh duluan, sebelum direhab. Namun dari beberapa orang mengatakan, bahwa, jika masjid ini, mau direhab atau direnovasi, dana masjid harus ada sebelum direnovasi, minimal 300 juta rupiah atau 400 juta rupiah. Dari saran yang baik tersebut, jamaah semuanya diam dan tak berkutik sedikitpun. Hanya Ustadz Rashidilah yang menjawab atas saran baik tersebut, dengan mengikuti suara hati nuraninya, dan menyimpulkan atas diamnya semua jamaah. Saya pribadi sangat setuju atas saran yang baik itu, namun sebelumnya, saya mohon maaf, jika ucapan saya salah. Jika renovasi harus menunggu banyaknya dana, lalu bagaimana cara cepat mengumpulkan dana sebesar 300 juta rupiah atau 400 juta rupiah tersebut? Sedangkan pendapatan kas kumpulan setiap malam Rabu minimal hanya Rp170.000, dan paling banyak Rp200.000. Dan yang ikut kumpulan hanya 11 orang. Dari total semuanya hanya Rp36.413.000 dari 9 tahun dijalani. Jika kita tetap ngotot harus ada dana sebesar 300 juta rupiah atau 400 juta rupiah, saya mohon pendapat, bagaimana cara cepat mengumpulkan dana sebanyak tersebut? Apakah dengan mengadakan arisan akhirat 50 ribuan atau 100 ribuan setiap minggu? Atau membagi anggaran renovasi tersebut pada semua jamaah? Atau kita membuat proposal untuk mendapat dana sebanyak tersebut? Seumpama jika mengusulkan sekarang pada pemerintah harus menunggu 1 tahun lagi. Itu pun jika dikabul. Jika tidak, kan kita semua tinggal menunggunya. Kata Ustadz Rashidi. Maka diam pulalah yang ngasih saran baik tersebut. Sebenarnya Ustadz Rashidi sudah tahu, bahwa, apa yang dimaksud kemauan jamaah pada waktu itu. Karena Ustadz Rashidi yang aktif di kumpulan kas masjid setiap malam Rabu itu. Dengan diamnya salah satu jamaah tersebut, maka keputusan ini, Ustadz Rashidi mengembalikan pada jamaah masjid yang aktif pada kumpulan. Lalu jamaah masjid menjawab, masjid harus dirombak dan kerjakan dulu, baru kita mengumpulkan dananya. Jawaban ini, sangat tidak masuk akal sekali, tapi sangat terbukti, di luar dugaan akal sehat, dan menakjubkan. Sebenarnya perbedaan pendapat, antara jamaah masjid, khususnya jamaah yang aktif di kumpulan dan sebagian besar remas, dan remas senior itu, bertolak belakang, sudah hampir 1 tahun. Sehingga rencana renovasi Masjid Baitul Muhtadin ini, selalu gagal dan selalu gagal. Sekitar 1 tahun lamanya dan sudah mendekati bulan puasa di tahun 2023, Ustadz Rashidi mengumpulkan jamaahnya lagi melalui takmir Masjid Baitul Muhtadin, yaitu Al-Ustadz Lukman Baihaqi, putra tertua dari pendiri Yayasan As-Siddiqi. Dengan singkat cerita ini, Ustadz Rashidi mengundang jamaah dan semua remas,
termasuk para pewakaf tanah beserta semua keluarga pewakaf tanah, maka terjadi pula perbedaan pendapat sengit antara jamaah dan sebagian kecil remas senior, yang mana perbedaan ini sama-sama komitmen pada pendapat masing-masing. Yang mana jamaah dan sebagian besar remas berpendapat bahwa masjid rombak dulu sambil mengumpulkan dana. Pendapat ini sangat tidak masuk akal, sedangkan pendapat sebagian kecil remas senior, kita kumpulkan dulu dana masjid minimal 300 juta rupiah atau 400 juta rupiah, baru kita merombak masjid dan membangunnya kembali. Karena jika kita langsung merombak masjid, kemudian putus pendanaannya, maka akan terjadi kemogokan kerja, apalagi kita menghadapi musim hujan. Pendapat ini sangat logis dan masuk akal, namun tidak terwujud, dan tidak bisa mempan pada jamaah, bahkan dikalahkan oleh jamaah dan sebagian besar remas, yang mana pendapat konyolnya, terbukti 60% di luar dugaan akal sehat dan menakjubkan, bahkan jamaah luar banyak mengatakan, bahwa jamaah Masjid Baitul Muhtadin berjalan di atas angkasa. Alhamdulillah, seiring dengan hidayah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendapat konyol ini terbukti 60% dan menghemat pendanaan, dengan kekompakan kerja bakti, baik dari jamaah muslimin dan jamaah bagian muslimat, bahkan juga dengan kekompakan para santri Al-Ustadz Rashidi, baik putra maupun putri. Yuk kita tonton abis bukti-bukti hasil pekerjaan 60% dari pendapat konyol yang sangat tidak logis dan tidak masuk akal. Apakah bisa kita menirunya? Bisakah kita bersatu sesama jamaah? Bisakah kita kompak setiap hari kerja? Bisakah kita gilir per hari konsumsi para pekerja dan rokoknya? Bisakah kita menyumbang dana 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali dari 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta per orang? Selain itu pula, remaja masjid di rantau masih saling kontak untuk merencanakan pendanaan kubah yang dikawal oleh Fadali Holil dan Buhari Hanifah, karena 40 juta bulan ini, harus disetor pada CV Hakindo dengan nama panjangnya adalah Hamdalah Kubah Kreasindo, karena hari ini, Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024, CV Hamdalah Kubah Kreasindo, mendesak pada Ketua Panitia dan Bendahara Masjid Baitul Muhtadin melalui WhatsApp-nya. Dengan desakan CV Hamdalah Kubah Kreasindo pada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Baitul Muhtadin, yaitu Haji Sabirin dan Bendahara. Maka Bendahara langsung ngontak grup WhatsApp Remas Baitul Muhtadin, bahwa hari ini, CV Hamdalah Kubah Kreasindo, meminta dan menunggu sisa DP 40 juta rupiah, yang sudah dijanjikan bersama, karena buat beli material 4 kubah, yang sudah menjadi pesanan Remas Baitul Muhtadin dan semua jamaah Masjid Baitul Muhtadin. Bendahara setelah menghubungi grup WhatsApp Remas Baitul Muhtadin, hati Bendahara merasakan bisikan tangis dari salah satu Remas Baitul Muhtadin yang ada di rantau, ada rasa susah dan tangisan yang disertai jatuhnya setetes air mata, kata hati Bendahara. Mungkin remas tersebut, walaupun dirinya berada di rantau, tapi hatinya berada di pembangunan masjidnya, dengan bisikan susah dan tangis itu, pada hati Bendahara, kemudian Bendahara berdoa, semoga tetesan air mata tersebut, menjadi pemadam api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan kesibukan dan susahnya kumpulnya pendanaan kubah ini, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Baitul Muhtadin, yaitu, Haji Sabirin dan Wakil Ketua, yaitu, Haji Rofiki, mengungkapkan pada semua jamaah masjid dan remaja masjid, bahwa Ketua Panitia bisa menanggulangi pendanaan 4 kubah tersebut, jika jamaah dan remas masih ada janji, atau kesanggupan menyumbang pada 4 kubah tersebut. Dari salah satu jamaah dan remaja Masjid Baitul Muhtadin, asalkan berjanji sendiri, karena kata Ketua Panitia, Haji Sabirin dan Wakil Ketua Pembangunan Masjid, yaitu, Haji Rofiki, saya tidak mau memberi pinjaman pada masjid, tapi saya mau ngasih pinjaman, pada pribadi jamaah dan remas, yang masih ingin menyumbang atas pendanaan kubah tersebut, tapi masih belum punya uang, asalkan bicara sendiri, dan berjanji sendiri pada Ketua pada Haji Sabirin, dengan 4 mata. Kenapa Ketua Panitia Haji Sabirin dan Wakil Ketua Haji Rofiki berkata dengan kata-kata 4 mata, karena si peminjam, takut ada rasa malu pada yang lainnya. Ungkapan Ketua Panitia dan Wakil Ketua ini, adalah ungkapan mutiara, bagi jamaah Masjid Baitul Muhtadin dan remasnya, yang masih ada pintu hati terbuka untuk masjidnya, apalagi masjid itu, adalah jejak almarhum al-Maghfurlah, Qodasallahu ruhahu, wa nawwara kuburahu, Syekhona Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi. Semoga tuntunan dan ilmu beliau, pada alumninya dan semua jamaah menjadi satu sinarnya iman dalam hati dan barokah, sehingga kita semua, bisa menambah amal-amal yang baik. Amin.